Salam dan bahagia. Saya Berbara Desire Duanura, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pameran singkat modul ajar yang telah dilaksanakan dan direfleksikan dalam pelaksanaan PPL 1 di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran. Secara umum, komponen modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Terdapat 3 komponen umum dalam penyusunan modul ajar, yaitu yang pertama, informasi umum, yang kedua, komponen inti, dan yang ketiga, lampiran. Pada informasi umum, terdapat identitas penulis, yaitu Berbara Desire Duanura SPD, Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Kota Kupang, mata pelajaran fisika, tahun pelajaran 2022-2023, kelas 11 fase F, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Kompetensi awal ini diperoleh dengan mengobservasi nilai-nilai sebelumnya. Jadi observasi nilai ini digunakan dalam pembagian kelompok berdasarkan tingkat capaian peserta didik. Yang berikut, profil pelajar Pancasila. Dalam penyusunan modul ajar, minimal 2 elemen profil pelajar Pancasila yang dimunculkan. Dalam modul ajar ini, elemen profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu elektronik, LCD dan laptop, keran air, botol air, stopwatch, dan gambar. Target peserta didik adalah peserta didik reguler dan model pembelajaran yang digunakan adalah guided inquiry. Pemahaman sains yang diperoleh setelah peserta didik mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat memahami konsep debit air fluida. Berikut keterampilan proses. Keterampilan proses ini berdasarkan pendekatan saintifik, yaitu peserta didik mengamati fenomena air yang keluar dari keran. Kemudian dari fenomena tersebut, peserta didik menanyakan dan membuat hipotesis berdasarkan fenomena tersebut. Kemudian peserta didik memproses, menganalisis data dan informasi melalui hasil praktikum tentang debit aliran fluida. Berikutnya, peserta didik menyajikan laporan hasil praktikum debit aliran fluida. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil praktikum yang didapatkan di depan kelas. Capaian pembelajaran yang harus dicapai adalah peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip fluida. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memformulasikan dan menerapkan persamaan debit aliran fluida untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman bermakna yang dapat diperoleh peserta didik adalah peserta didik dapat mengetahui bahwa debit aliran air merupakan volume aliran air per satuan waktu. Berikutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang digunakan yaitu, pernahkah kamu mengisi air dalam sebuah bak penampung? Apakah kamu mengecek secara berkala untuk melihat keadaan air dalam bak? Ataukah kamu pakai cara cerdas untuk mengeceknya? Cara cerdas apa yang kamu gunakan? Persiapan pembelajaran yaitu LKPD dan alat-alat praktikum. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pendahuluan. Pada pendahuluan ini, alokasi waktunya 10 menit. Dengan rincian kegiatan, guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, memulai proses pembelajaran dengan doa. Profil pelajar Pancasila yang ditanamkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengecek kehadiran peserta didik.
Yang keempat, guru memberikan pertanyaan apersepsi. Pertanyaan apersepsi ini adalah menanyakan materi yang pernah mereka pelajari sebelumnya, yaitu guru menanyakan, coba sebutkan contoh penerapan fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, guru menghubungkan jawaban pertanyaan apersepsi dari peserta didik dengan materi yang akan dipelajari, yaitu tentang debit. Kemudian, untuk merangsang dan memotivasi peserta didik untuk dalam belajar, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dan yang berikutnya, guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang harus mereka dapatkan saat pembelajaran hari itu. Yang berikut adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dengan alokasi waktu 70 menit. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam 5 kelompok sesuai dengan tingkat pencapaian, yaitu pencapaian rendah, sedang, dan tingkat pencapaian tinggi. Selanjutnya, guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Tahapan pertama dalam model pembelajaran guided inquiry adalah observasi untuk menemukan masalah. Jadi, pada kegiatan ini, guru menyajikan gambar air yang keluar dari keran dan peserta didik mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut sudah dimuat dalam LKPD. Tahap yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dari gambar tersebut, peserta didik membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini terkait dengan konsep yang akan dipelajari, yaitu tentang debit. Tahap yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara. Jadi dari rumusan masalah yang sudah dibuat, peserta didik kemudian membuat hipotesis dari rumusan masalah yang sudah dibuat, kemudian peserta didik membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah tersebut. Tahap yang keempat yaitu merencanakan pemecahan masalah melalui kegiatan praktikum. Jadi guru dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu keran air. Jadi di sekolah sudah ada keran air pada masing-masing titik. Botol minuman dengan 3 volume yang berbeda yaitu 1,5 liter, 800 ml, dan 350 ml. Selanjutnya, tahap kelima yaitu melaksanakan praktikum. Jadi, peserta didik diminta untuk melakukan praktikum tentang debit aliran air keran sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Tahap yang keenam adalah melakukan pengamatan dan pengumpulan data. Jadi, peserta didik mengamati hasil praktikum dan mencatat hasil praktikum pada tabel yang sudah disiapkan pada LKPD. Pada proses ini, profil pelajar Pancasila yang dimunculkan adalah bergotong royong. Tahap ketujuh, analisis data. Pada tahap ini, peserta didik mengolah dan menganalisis data dari setiap pengamatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Profil pelajar Pancasila yang dimunculkan adalah berpikir kritis. Kemudian, peserta didik juga mengolah data hasil pengamatan ke dalam bentuk tabel dan membuat kesimpulan. Peserta didik berdiskusi dalam menganalisis data sesuai hasil pengamatan. Tahap ke-8 yaitu penarikan kesimpulan. Jadi, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk melaporkan atau menyampaikan hasil praktikum di depan kelas. Kemudian, kelompok lain berkesempatan untuk menambahkan dan memberi tanggapan, pertanyaan, atau masukan kepada kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya. Elemen profil pelajar Pancasila yang dimunculkan yaitu mandiri dan bernalar kritis. Yang berikut adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini dengan alokasi waktu 10 menit. Jadi, kegiatan pertama adalah guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian, guru memberikan asesmen formatif berupa tes tertulis dan refleksi. Pemberian asesmen ini adalah mengukur ketercapaian pembelajaran dan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir adalah guru menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucapkan salam.
Berikutnya adalah asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengukur 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pada ranah kognitif dilakukan melalui tes tertulis sebanyak 4 nomor yang dapat dilihat pada lampiran. Ranah afektif melalui observasi selama pembelajaran dengan berdasarkan pada elemen profil pelajar Pancasila, dan pada ranah psikomotor dilihat melalui proses diskusi, praktikum, presentasi, dan hasil dari pengerjaan LKPD. Indikator-indikator penilaian dapat dilihat pada lampiran. Yang berikut, pengayaan dan remedial. Remedial dilakukan dengan memberikan bimbingan secara berkelompok. Kelompok yang digunakan tetap seperti pada kelompok diskusi dengan materi yang sama, dan peserta didik diberikan tugas tambahan membuat soal tentang materi debit. Yang berikut, pengayaan. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang sudah mampu di masing-masing kelompok. Berikutnya adalah pengayaan. Pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang sudah mampu di masing-masing kelompok. Guru akan memperdalam penguasaan materi dengan melakukan kegiatan tutor sebaya. Masing-masing anggota kelompok saling bertukar informasi berdasarkan hasil diskusi kelompok. Berdasarkan hasil diskusi masing-masing anggota kelompok saling bertukar informasi berdasarkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Peserta didik dengan tingkat pencapaian tinggi, guru akan memberikan tugas mengenai materi selanjutnya, yaitu mempelajari tentang asas storytelling. Yang berikut adalah refleksi. Jadi refleksi ini untuk peserta didik dan juga untuk guru. Untuk peserta didik, guru memberikan pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama, guru menanyakan pemahaman materi yang didapat oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, hal yang dapat dipelajari dari pembelajaran hari ini. Yang ketiga, petunjuk pembelajaran apakah sudah jelas untuk diikuti. Yang keempat, bagian mana dari pembelajaran yang paling mereka sukai. Yang kelima, perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keenam, kesulitan yang dihadapi saat proses pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki cara belajar mereka. Yang berikut, refleksi juga digunakan untuk guru, sehingga dalam pembelajaran berikutnya guru dapat memperbaiki proses pembelajaran. Yang berikut, bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi bahan bacaan ini guru menggunakan buku fisika kelas 11 penerbit Erlangga, buku BSE, bahan ajar, dan gambar pengamatan dari berbagai sumber yang diperoleh dari internet dan juga dari lingkungan sekitar. Yang berikut, glosarium. Glosarium ini ada 2, yaitu fluida dinamis dan juga debit. Dan berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa dilihat pada slide. Berikut adalah lampiran. Yang pertama adalah LKPD. LKPD bisa dilihat pada slide. Audio Jungle. Yang kedua adalah perangkat asesmen. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif ini menggunakan teknik penilaian tes tertulis dan instrumennya adalah uraian. Kisi-kisinya dari C2 sampai C4. Bisa dilihat pada slide. Ada indikator pencapaian kompetensinya, kategori, dan butir soalnya. Kemudian instrumen tes formatif, ada indikator, soal, jawaban, dan penskoran pada masing-masing nomor yang bisa dilihat pada slide. Yang berikut asesmen keterampilan proses. Jadi bisa dilihat pada slide, ada tabel asesmennya, ada nama peserta didik, keterampilannya itu ada 5, dan ada penskorannya. 5 keterampilan yang ukur yaitu mengamati, menanya, memprediksi, melakukan praktikum, dan mengomunikasikan. Untuk penskorannya ini
menggunakan skala Likert dengan 5 skala. Jadi ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Berikut asesmen sikap dapat dilihat pada slide. Penilaian sikap ini didasarkan pada profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan berakhlak mulia. Skala yang digunakan pada penilaian sikap ini menggunakan 4 skala. Berikutnya adalah lampiran bahan ajar yang bisa teman-teman lihat pada slide. Yang berikut adalah media pembelajaran. Yang pertama adalah gambar air yang keluar dari keran. Jadi fungsi gambar ini memberikan pengamatan kepada peserta didik. Yang berikut adalah botol untuk melakukan praktikum. Jadi ada 3 botol dengan volume yang berbeda. Yang pertama botol dengan volume 1,5 liter, botol dengan 600 ml, dan botol dengan 350 ml. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch ini menggunakan HP peserta didik. Berikut adalah keran. Jadi keran ini bisa didapatkan pada setiap titik di sekolah, di depan ruangan kelas. Yang berikut adalah PowerPoint digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah refleksi pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan sintaks pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terlihat bahwa sebagian besar peserta didik sudah aktif dan antusias dalam melakukan praktikum. Kesulitan yang dihadapi adalah dalam memanajemen waktu dan masih ada beberapa peserta didik yang belum terlihat aktif dalam pembelajaran. Tahapan kegiatan yang perlu dilakukan adalah melakukan pretest dan posttest untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi peserta didik yang mendapatkan perhatian khusus adalah membagi peserta didik berdasarkan tingkat pencapaian, yaitu pencapaian rendah, sedang, dan tinggi, sehingga akan memudahkan guru dalam membimbing diskusi maupun praktikum. Hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran berikutnya adalah memanajemen waktu, sehingga semua kegiatan pembelajaran yang termuat dalam rancangan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Dalam proses pembelajaran, masih terdapat beberapa peserta didik yang belum aktif dalam praktikum maupun diskusi, sehingga pada PPL 2 nanti lebih memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang belum aktif untuk menjawab pertanyaan ataupun membimbing secara khusus dalam melakukan praktikum atau diskusi. Sekian pemaparan modul ajar yang telah dilaksanakan dan didiskusikan di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Semoga modul ajar ini dapat bermanfaat